Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya diamanatkan untuk menyampaikan tentang fikih udhiyah. Betul ya? Tidak terasa kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah, bulan terakhir di dalam Islam. Karena bulan pertama adalah bulan Muharram, bulan Safar, dan sampai pada bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Kita tahu bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keistimewaan dan keutamaan bulan Dzulhijjah. Dalam Islam ada beberapa bulan yang diistimewakan, ada hari yang diistimewakan, dan ada waktu-waktu yang diistimewakan. Maka waktu-waktu yang istimewa, hari-hari yang istimewa, atau bulan yang istimewa ini hendaknya lebih kita perhatikan. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Pertama, bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan haram, bulan suci, bulan yang mulia. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan di sisi Allah, dan di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, 4 bulan mulia, 4 bulan suci. Ditambah satu lagi bulan yang diistimewakan oleh Allah, yaitu Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, yaitu Syahrul Ramadan, Sayyidus Syuhur, pemimpin di antara bulan-bulan yang ada. Nah, 4 bulan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Thalathun Mutawaliyat wa Rajab Mudhar, 3 bulan berkesinambungan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan sekarang kita berada pada bulan Dzulqa'dah yang juga merupakan bulan haram. Dan kemudian nanti kita akan masuk juga bulan haram, yaitu Dzulhijjah. Yang kedua, bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan di mana Allah pilih untuk menyempurnakan agamanya, kata para ulama. Karena bulan Dzulhijjah ini adalah bulan ayat Al-Quran terakhir kali diturunkan, yaitu pada surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Ayat ini turun pada saat, kata Umar ibn Khattab, Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang wukuf di Arafah. Beliau sedang melaksanakan haji wada. Maka ayat ini turun ketika beliau sedang wukuf di Arafah. Maka ayat ini disebut dengan ayat Makkiyah atau Madaniyah. Iya atau Madaniyah? Arafah itu di mana? Padang Arafah. Di Madinah atau di Mekah? Sekitar Mekah. Maka ayat ini disebut apa? Makkiyah atau Madaniyah? Ya, Madaniyah. Kenapa? Karena definisi Makkiyah dan Madaniyah, Makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Tapi kalau ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah, itu disebut dengan Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Maka ini definisi. Nah, kalau Makkiyah dan Madaniyah itu disebut turun di Mekah dan turun di Madinah, nah kalau turunnya tidak di dua kota tersebut, terus ayat apa? Kan nggak bisa. Turunnya di kota di Kuba misalkan, ya. Maka ayat Makkiyah dan Madaniyah turun sebelum dan sesudah hijrah. Jika Madaniyah sesudah hijrah, Makkiyah sebelum hijrah. Dan Allah pilih bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan penyempurnaan ayat Al-Quran. Ini berarti bulan yang istimewa. Sampai seorang Yahudi datang kepada Umar, ya Umar, kalian tahu ayat Al-Quran diturunkan terakhir kali, yaitu di Padang Arafah. Maka andaikan aku sebagai kalian, kata Yahudi, maka aku akan jadikan hari turunnya ayat Al-Quran terakhir ini sebagai hari raya. Yahudi kan kakean hari raya, Pak. Jadi hari raya.
Kalau kita kakian hari libur, Pak. Ini hari santri, hari guru, hari buruh, hari juragan, bukan Pak. Sebenarnya hari juragan juga ada. Juragan butuh libur juga. Ya, hanya buruh. Nah, ini salah satu keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah turunnya Al-Quran ayat terakhir kali itu di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, keistimewaan bulan Dzulhijjah bahwa bulan Dzulhijjah merupakan bulan muktamar umat Islam seluruh dunia, di mana manusia berkumpul dengan pakaian yang sama, menanggalkan jabatan pangkat mereka. Itu kemudian mereka berkumpul di padang Arafah untuk bermunajat kepada Allah. Maka inilah muktamar terbesar di dunia, wukuf di padang Arafah. Ini hanya terjadi pada bulan Dzulhijjah, karena wukuf itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang keempat, kata para ulama, apa keistimewaan bulan Dzulhijjah? Adalah merupakan bulan yang paling banyak ditumpahkan darah dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah, yaitu kurban. Idul Adha, Udhiyah, penyembelihan hewan kurban yang paling banyak itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Bulan lain apa yang terjadi, Ustaz? Terjadi orang mendapatkan karunia anak, maka diperintahkan untuk mengorbankan seekor domba atau kambing. Jika anaknya perempuan, jika laki-laki 2, tapi kalau nggak mampu 1 juga sudah cukup, maka inilah juga kurban. Tetapi yang paling banyak dilakukan adalah bulan Dzulhijjah, di mana kaum muslimin mereka berupaya untuk melaksanakan pengorbanan dengan hewan-hewan yang mereka miliki, atau membeli dengan harta mereka hewan-hewan untuk disembelih. Itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Yang kelima, kata para ulama, keistimewaan bulan Dzulhijjah merupakan bulan haji. Haji hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Enggak ada haji di bulan Ramadan. Karena al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kalau umrah, ya itu dimanapun silakan. Waktunya kapan, mau Ramadan, mau Safar, mau Rabiul Awal, mau Jumadil Ula, itu silakan untuk dilakukan umrah. Tapi kalau haji hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah, karena berkaitan dengan wukufnya di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian keistimewaan bulan Dzulhijjah yang lain, kata para ulama, yaitu terdapat puasa. Yang puasa ini menghapus dosa selama 2 tahun. Kalau saumu Asyura, kata Rasulullah, itu menghapus as-sanah, 1 tahun, yukafirus sanah al-madiyah, menghapus 1 tahun dosa yang telah lalu. Tetapi saumu Arafah yukafiru as-sanatain al-madiyah wal mustaqbalah, yaitu menghapus 2 tahun dosa, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Urung lakoni dosa pun diampuni, Pak. Setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, Allah akan ampuni dosa. Ini puasa Arafah. Maka ijma para ulama mengatakan saumu Arafah lebih utama daripada saum Asyura. Maka ini tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah. Lalu apa yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah ini? Karena keistimewaan yang lain, kata para ulama, disebutkan dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar, di mana terdapat 10 hari terbaik itu ada pada bulan Dzulhijjah. 360 hari yang ada di dalam Islam ini, 360 hari, itu hari-hari yang terbaik adalah hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Alasan para ulama menyampaikan, karena kata Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Innal asyra al-adha, kata Rasulullah. Sesungguhnya 10 yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan penyembelihan hewan kurban, yaitu Dzulhijjah. Nah, ini hari-hari terbaik. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah,
Apakah jihad pun kalah dengan amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Betul, jihad pun kalah jika jihadnya dilakukan di luar 10 bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah juga merupakan bulan haram, dilarang kaum muslimin untuk berperang. Nah, ini tentang bulan kecuali kalau diserang. Nah, bulan Dzulhijjah ini amalan dikerjakan di dalamnya di 10 hari pertama lebih dicintai oleh Allah daripada jihad sekalipun di luar bulan tersebut. Kecuali kata Rasulullah, jika dia keluar dari rumahnya, berangkat dengan jiwanya, dengan hartanya, berjihad di medan pertempuran dan pulang tinggal nama. Nah, itu baru bisa menyamai kata Rasulullah SAW. Maka jangan pernah lewatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk beramal agar kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan terbaik kita. 10 hari pertama. Kalau 10 malam terbaik ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau 10 hari pertama terbaik, 10 hari terbaik adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena Allah sendiri menyebutkan dalam surah Al-Fajr yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin asyar, dan malam-malam yang 10. Maksudnya 10 hari dan malam. Wasyaf'i wal watar, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Rasulullah menjelaskan innal ashra al-adha wal witru yaumu arafah wasyaf'u yaumu an-nahar. Yang dimaksud witir itu adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9. Dan yang dimaksud genap asyaf'u itu adalah yaumun nahar, hari penyembelihan. Maka inilah pendapat yang paling kuat, meskipun ada yang menyebutkan walayalin asyar itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan 10 hari pertama di bulan Muharram. Jadi pendapat ini dilemahkan oleh banyak para ulama karena nggak nyambung dengan ayat selanjutnya wasyaf'i wal watar. Dan ada hadis yang menyebutkan dan menjelaskan secara detail tentang yang dimaksud walayalin asyar. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini keistimewaan bulan Dzulhijjah. Lalu amal apa yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah? Pertama, dzikir. Dzikir yang dimaksud kata para ulama berdasarkan satu riwayat yaitu takbir, tahmid, wa tahlil. Takbir, tahmid, wa tahlil. Apa yang dimaksud takbir, tahmid, wa tahlil? Yaitu takbiran. Sejak kapan? Sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kata Imam Bukhari, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah kharaja illa suq. Kata Imam Bukhari, adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah ketika mereka keluar dari rumah mereka ke pasar, maka mereka berdua bertakbir, bertahmid dan bertahlil, kemudian diikuti oleh seluruh penduduk pasar tersebut. Dan itu dilakukan selama 10 hari dengan waktu yang bebas, mau pagi hari, mau siang hari, mau sore hari. Itu sunnah yang terlupakan pada saat itu. Baru kemudian nanti tanggal 11, 12, 13 tata cara takbirannya berbeda, dilakukan ba'da sholat 5 waktu. Nah ini tanggal 11, 12, 13. Tapi kalau tanggal 1 sampai 10 silahkan waktunya bebas. Ini kaifiyah tata cara takbiran yang dilakukan oleh para sahabat dulu bersama Rasulullah SAW. Nah maka silakan, ini sunnah bisa dihidupkan kembali Pak, meskipun langka Pak. Dengan kalau dahulu para sahabat ketika mereka datang ke masjid atau mereka di jalan, mereka takbiran ketika sangat 1 sampai tanggal 10 atau mengajak kumpulan orang-orang untuk bertakbir. Maka saya menyarankan kalau jenengan kerso Pak, nanti kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ketika jenengan ke pasar Jongke, ketika jenengan masuk mall, Grand Mall atau Solo Square, dan jenengan takbiran Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pakai dal ya, hamud atau hamdan. Tapi kalau walillahil hamd, nah ini fatal. Kalau walillahil hamd itu secara makna bagi Allah daging, Allah kayak daging. Tapi kalau walillahil hamd itu bagi Allah pujian. Hamda dengan laham itu berbeda. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah,
ini tentang takbiran. Nanti silahkan dipraktekkan. Terus apa? Kan pas takbiran ning pasar Njongke nopo Bang Green Mall, wong rodok piye ketok iki. Ya waras pura kan. Itu tanggal 10 wis takbiran kan. Karena mereka nggak tahu ilmunya ya. Maka silakan kalau mau dipraktekkan. Yang pulau dereng wani, Pak. Kalau jenengan mau memulai, alhamdulillah Pak. Pulau dukung dari belakang Pak. Nah, maka ini tentang apa amal yang pertama. Yang kedua kata para ulama yaitu amalan dilakukan untuk memasuki di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, memperbanyak tilawatul Quran. Tilawah ini qiraah, tadabbur dan berusaha mengamalkan isinya. Itu disebut dengan tilawah. Itu diperbanyak terutama pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, amal apa yang harus bisa kita lakukan? Memperbanyak puasa terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kecuali tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai 8 jenengan puasa sunnah mutlak bulan Dzulhijjah, kemudian tanggal 9 jenengan puasa Arafah, tanggal 10 tidak boleh puasa. Karena tanggal 10 ini adalah hari yang diharamkan puasa karena Idul Adha, karena hari ini adalah hari tersebut adalah hari tengkleng dan sate sedunia Pak ya. Maka kita pesta makan, ngapain puasa malah dosa Pak ya. Maka puasanya tanggal 1 sampai 8 plus tanggal 9 niat puasa Arafah. Wah puasa meh 10 dino Pak Ustaz. Seperti Ramadan, wah kula ini ngemil. Ya kalau nggak mampu ya puasa tanggal 9 Arafah saja ya. Pada tanggal 9. Puasa kita tanggal 9 atau puasa kita mengikuti wukufnya di Arafah. Mana yang betul? Kita melihat di padang Arafah itu sudah pada wukuf karena berita itu mudah sampai kepada kita. Maka kemudian kita puasa. Besoknya kita lebaran bersama mereka yang ada di kota Mekah dan sekitarnya. Mereka lebaran tanggal 10, kita pun lebaran pada hari yang sama. Atau kita puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Maksudnya kita mengikuti tanggal 9 Dzulhijjahnya kota Mekah atau kita mengikuti tanggal 9 Dzulhijjahnya kota kita, negeri kita. Kenapa? Ya, ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang menggunakan matlak global, matlak wahid. Ini pendapat juga diambil banyak para ulama, di mana semua orang harus mengikuti matlaknya kota Mekah. Jadi kalau kota Mekah sudah menetapkan masuk hilal, maka kita pun sudah menetapkan pula, seluruh dunia menetapkan bahwa besoknya sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sehingga puasa mereka di seluruh dunia akan mengikuti wukufnya di Arafah. Ini pendapat pertama Pak, dan pendapat ini banyak di kalangan para ulama mengambil pendapat ini. Tetapi pendapat kedua juga tidak kalah hujahnya Pak, bahwa setiap masing-masing wilayah memiliki matlak masing-masing, sehingga puasanya tanggal 9 sesuai dengan tanggal di negerinya masing-masing. Bisa jadi kita puasa tanggal 9 di sini, sana sudah lebaran Pak. Bisa jadi. Loh Ustadz, mereka kan waktunya 4 jam lebih lambat daripada kita. Kenapa bisa kita lebarannya lebih akhir? Ya jelas beda. Kenapa? Karena kita menetapkan pergantian bulan bukan dengan matahari, tapi dengan bulan. Dan kita tahu bulan dengan matahari berbeda. Kalau bulan melihat lebih awal hilalnya dengan melihat lebih akhir hilalnya, kemungkinan terlihat mana yang lebih. Kita melihat bulan untuk mengetahui hilal lebih awal dengan lebih akhir, mana yang kira-kira lebih kelihatan hilalnya Pak? Awal atau akhir Pak? Akhir. Kenapa? Karena umur bulan lebih tua. Paham? Kita 4 jam lebih awal melihat hilal daripada Arab Saudi. Arab Saudi melihat hilalnya 4 jam lebih lambat. Berarti umur bulannya akan lebih tua. Dan untuk terlihat itu lebih mungkin daripada kita yang ada di Indonesia. Maka ukurannya jangan mungkin matahari ini tajam kini wes jam
Ini jam 5 pagi, sana baru jam 1 malam Pak. Masa kita lebarannya akhir? Ini karena logikanya nggak masuk Pak. Kita nggak ngitung hari Mas, kita ngitung bulan. Kalau waktu harinya memang kita lebih duluan, tapi bulannya belum tentu berganti lebih awal. Ya, bisa jadi kita lebih lambat dari pergantian bulan karena mereka melihat hilalnya lebih tua, lebih matang sehingga kemungkinan terlihat hilalnya lebih duluan. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi matlaq wilayah. Karena begini, kalau di Mekah itu wukuf di Arafah, belum tentu semuanya bisa puasa. Karena bisa jadi sana siang, negeri lain sedang malam, Pak. Kan itu. Kalau mereka puasa negeri lain malam, lah berarti ketika mereka puasa pada tanggal 9 mengikuti harinya mereka, misalkan. Mereka harinya misalkan Kamis, kemudian sedangkan mereka Rabu malam, Pak, atau malam Kamis. Mereka wukuf, mereka selesai wukuf, mereka puasa hari Kamis, mereka sudah ganti Jumat, Pak. Karena Pak, kan nggak nyambung, Pak. Jadi kalau bahwa puasa harus disamakan dengan wukufnya di Arafah, ini nggak akan mungkin bisa terjadi seluruh negeri, Pak. Paham? Karena bisa jadi mereka wukufnya selesai, mereka baru puasa, Pak. Ini nggak nyambung. Makanya para ulama menyebutkan lebih condong kepada setiap tanggal masing-masing di wilayah masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya dulu ketika nyantri di satu pesantren, Pak, saya selalu mengikuti matlaq wahid, Pak. Matlaq global Arab Saudi. Kiai-kiai kita sama, kiai-kiai kita saya dulu juga sama. Pokoknya Saudi sudah wukuf, kita puasa, Pak. Ya karena kita harinya sama, Pak, ya, hanya beda selisih 4 jam. Tapi kemudian ya saya banyak belajar juga dengan kiai yang lain atau guru yang lain, ya sudah. Saya sekarang berganti dengan matlaq wilayah. Wallahu a'lam. Artinya masing-masing punya hujah. Mana yang diikuti, insya Allah kita mengikuti ijtihadnya para mujtahid yang insya Allah kalaupun salah Allah tetap memberikan pahala bagi mujtahid tersebut dan kita mengikutinya satu kalau salah. Yang benar loro, kan itu pahala kabeh, Pak. Yang penting tidak mengikuti hawa nafsu. Sijine Kamis, sijine Jumat tanggal 9-nya, satunya Kamis, satunya Rabu misalkan, atau satunya Kamis, satunya Jumat. Kita puasa tanggal 9 Jumat, mereka puasa mereka wukufnya hari Kamis misalkan. Nah, maka ketika mereka Kamis, kita Jumat, berarti mereka wukuf, kita belum. Mereka Lebaran, kita sedang puasa, kan bisa terjadi juga. Artinya masing-masing sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Insya Allah Allah itu maha memaafkan. Kita juga sudah mengikuti ijtihadnya para ulama. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau tak Senin mawon posone kan, padahal masih tanggal 27 misalkan atau 28. Ini enggak. Tuh mana yang sering lebarannya 3 hari lebih awal, Pak. Sing ramti di Semit Makassar, Pak, ya. Itu ada, itu nggak pakai ilmu yang jelas, Pak. Karena nggak mungkin hari itu dalam Islam itu lebih dari 30 dan kurang dari 29 itu nggak mungkin. Hari dalam Islam itu hanya 29 atau 30, hanya 2 itu, Pak. Kalau hari Masehi bisa 28, bisa 31, Pak. Nah, ini tentang, dan tahun ini kemungkinan hajinya adalah haji akbar karena jatuhnya tanggal 10 kemungkinan adalah hari Jumat, maka menjadi haji akbar. Dan ini hanya terjadi 8 tahun sekali, Pak, haji akbar. Maka beruntung orang yang hajinya tahun ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini tentang amalan pada bulan Dzulhijjah, yaitu puasa. Yang ketiga, yang keempat, amalan apa yang sangat ditekankan pada bulan Dzulhijjah, yaitu haji, Pak, bagi yang punya kemampuan. Tapi banyak di antara umat Islam yang mereka merasa tidak mampu berhaji, pada sudah wajib untuk berhaji. Itu banyak, Pak, saya dapati. Salah satunya, contoh, dan mungkin bisa memahami juga, ini banyak terjadi di masyarakat. Ada bapak ibu atau orang tua
sudah punya anak, anaknya sudah besar-besar, kemudian dia dapat warisan dari orang tua dia yang sudah sepuh sekali, sudah meninggal, dapat warisan tanah, dijual dapat sekian ratus juta, kemudian dibuatkan rumah anak satu-satu. Kadang-kadang punya tanah yang seharusnya bisa dijual sebagian, dia bagikan anak-anaknya, dibikinkan rumah, diberikan tanah, diberikan modal usaha, tapi bapaknya rela tidak haji, itu akan menyesal nanti ketika meninggal. Betul, karena haji itu wajib dan memberikan rumah atau tanah kepada anak itu tidak wajib. Ngasih rumah anak itu wajib nggak? Tidak. Punya rumah saja wajib atau tidak? Wajib atau tidak punya rumah itu? Tidak. Kalau punya rumah wajib itu yang ngontrak dosa, Pak. Nah, loh iya Pak. Yang hidupnya sampai mati ngontrak itu dosa, Pak, karena punya rumah wajib. Enggak wajib. Yang wajib itu memberikan tempat tinggal. Bisa di pondok mertua permai, orang tua indah, atau di masjid, ya tidak? Ya, di samping masjid kalau marbotnya bisa dapat rumah dinas, Pak, ya. Atau pegawai ya dapat rumah dinas. Itu kan bukan pemiliknya, tetapi dapat rumah tinggal. Suami itu punya kewajiban memberikan tempat tinggal, bukan wajib memiliki rumah, bukan. Tapi andaikan seorang suami itu punya rumah pribadi, kemudian memberikan rumah anak, itu lebih baik, Pak, karena meninggalkan keturunan dalam keadaan kuat itu lebih utama daripada yang meninggalkan dalam keadaan lemah. Tapi jangan mendahulukan yang mustahab, yang sunnah, yang dianjurkan daripada yang wajib. Haji itu wajib, memberikan rumah itu hanya anjuran kepada, atau menguatkan anak secara ekonomi keadaan itu memang anjuran, tapi haji wajib. Saya pernah ketemu orang, dia datang ke saya, "Dik, aku nyilih duitmu." Dia telepon saya, "Berapa Mas?" "Sekian ratus ribu." "Ya sudah, apa-apa." "Ketemu di mana?" "Di rumahmu." "Enggak, di pasar keluar." Ya, ketemuan di Busri saja. Busri atau Busri, Busri dari, Pak. Ya, ketemu di sana, terus dia cerita tentang semacam-macam. Dia cerita, "Tanahku ditawari, kata dia." "Tawar piro Mas?" 650 juta. Waktu itu tahun 2011, kalau nggak salah saya ingat. Saya bilang, "Lepas Mas, ya. 50 juta daftar haji sama istrimu, 600 juta tak bantu carikan tanah lagi dan atau rumah, bahkan bisa. Kalau di sekitaran Gawok City, insya Allah dapat, Pak. 3 rumah 600 juta. Tahu Gawok City, Pak? Tahu nggak? Ya. Itu sekitar kan 200 jutaan kan rumah dapat tahun 2011 loh, Pak. Bukan 2025. 2011 dapat, Pak. Di sini pun mungkin masih dapat 200 juta, 600 juta dapat 3 rumah. Terus tak pikir-pikir sih, ketemu lagi, wah, tak pikir-pikir tanahku strategis, tak dol maniman anakku telu, tanahku 300 meter, terus tak kayak anak gue 100 meter 100 meter. Baru aku rasa mikir anak rakaji Mas, rasa wah itu akan jadi penyesalan dia kalau dia mati. Betul, Pak. Saya enggak mengada-ngada. Karena Imam Ibnu Abbas itu sampai mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat Al-Qur'an, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin." Ya Rabb, andaikan engkau tangguhkan umurku sebentar saja, maka kata beliau, kata dalam Al-Qur'an itu, fa asaddaqu wa aku minas sholihin, saya akan bersedekah, yaitu menunaikan zakat dan sedekah yang sunnah. Wa aku minas sholihin, apa yang dimaksud wa aku minas sholihin? Saya akan menjadi orang soleh. Kata Imam Ibnu Abbas, ini yang menafsirkan bukan orang sembarangan, muridnya langsung Rasulullah, sepupunya Rasulullah. Kata beliau, saya akan menunaikan ibadah haji. Makanya disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair, salah satu dosa besar itu adalah menunda-nunda haji sampai dia wafat padahal dia sudah punya kemampuan untuk berangkat haji. Itu dosa besar. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang haji. Dan salah satu amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Dzulhijjah itu adalah kurban. Nah, ini yang kemudian akan kita banyak bahas, Pak. Ya, alhamdulillah, ya. Ini kita akan mulai pengajian. Tadi baru mukadimah. Betul, Pak. Kan jam 8 loh, Pak. Tapi biasanya pengajian saya lebih pendek daripada mukadimah. Mukadimahnya lebih panjang. Nah, ini masalah kurban. Dan kita tahu kurban di zaman kita ini pelaksananya
mungkin tidak sama dengan pelaksanaan di zaman para sahabat. Kalau dulu di para sahabat, Ali pernah ditanya, ya Ali, di manakah engkau melaksanakan sholat Idul Adha dan di manakah engkau melaksanakan penyembelihan hewan kurban? Kata Ali bin Abi Thalib, kami melaksanakan sholat dan penyembelih di musola. Di musola. Cukup nggak kira-kira Pak? Musola tinggal sholat Id Pak. Cukup belum Pak? Ya cukup Pak ya. Cukup Pak. Kalau dicukupkan, cukup Pak. Karena musola dalam bahasa Arab, pemahaman orang Arab, itu tidak sama seperti musola di tempat kita Pak. Musola itu tanah yang digunakan untuk pelaksanaan sholat 2 hari raya atau sholat istisqa, minta hujan. Tanah itu luas lapang, itu namanya musola Pak. Dan kalau tindak umroh, nanti di sebelah kanan Masjid Nabawi, itu ada tanah kosong luas Pak. Di situ berdiri beberapa masjid. Masjid itu dulu nggak ada. Masjid itu hanya untuk situs mengenang tempat berdirinya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar menjadi imam sholat Idain 2 hari raya. Ada satu masjid namanya Masjid Ghamamah, Masjid Mendung kalau diterjemahkan. Masjid Mendung atau turunnya hujan. Nah, masjid itu tempat dulu berdiri Rasulullah untuk menjadi imam. Beliau tidak sholat di dalam Masjid Nabawi, tapi mengeluarkan sahabat keluar masjid. Kenapa? Alasannya supaya bisa mengumpulkan manusia dalam jumlah besar dalam satu tempat. Kalau masjid nggak cukup, nah maka dikeluarkan menuju ke musola, tanah lapang, dan kemudian melaksanakan sholat. Makanya ada sebuah syariat asbabul wurud, saya baca dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Kenapa kok 2 hari raya bertemu itu sholat Jumatnya bisa gugur Pak? Karena apa? Kan 2 hari raya bertemu, yaitu 2 hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, jika bertemu dengan sholat Jumat di hari Jumat, maka Jumatannya bisa gugur diganti dengan duhur. Hadis ini sahih. Tetapi kita lihat dulu asbabul wurudnya. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah itu orang kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri itu dikumpulkan dalam satu tempat. Jadi desa-desa sekitar Masjid Nabi, sekitar kota Madinah itu datang ke Madinah untuk sholat Idain 2 hari raya. Mereka datang dari rumah mereka, mungkin berangkat sebelum subuh sampai di subuh di perjalanan, kemudian sampai di tempat sholat mereka berjalan. Kalau mereka pulang, kemudian Jumatan datang lagi ke kota Madinah untuk sholat Jumat, dikumpulkan jadi satu dari beberapa masjid, maka itu memberatkan mereka. Maka Rasulullah kemudian mengizinkan mereka untuk tidak sholat Jumat. Mereka, karena di zaman itu kan juga tidak banyak masjid, ya banyak desa-desa yang mungkin masih belum banyak masuk Islam, sehingga mereka harus datang ke kota Madinah untuk sholat Idain 2 hari raya dan sholat Jumat. Maka sunnahnya memang sholat Idain 2 hari itu dikumpulkan dalam satu tempat. Kalau kelurahan Waro ini misalkan ya, dikumpulkan dalam satu tempat tanah lapang, itu jauh lebih baik daripada kita mengadakan sendiri-sendiri. Sunnahnya itu menjadikan satu, supaya, nah alhamdulillah di kota Solo Raya ini itu sudah ada satu kelurahan Banjarsari dan Colomadu, Baturan kalau nggak salah, itu sudah jadikan satu semua. Kecuali kalau di Colomadu itu ada masih 3 masjid yang belum mau bersatu, tapi mayoritas semuanya jadi satu di tanah lapang. Itu sehingga ketika sholat itu jumlah kaum muslimin banyak Pak. Itu kan menyenangkan sebagai syiar Islam, tidak memecah antara satu dengan yang lain. Meskipun kadang-kadang mecah itu alasannya Allah, kota infak Pak. Melu kono kota infaknya dipek kono. Ya sudah, mentar masjid seluruhnya, misalkan Waro ini misalkan, ya, atau kecamatan Baki misalkan, itu semua masjidnya berkumpul jadi panitia semua, nanti kota infaknya digunakan untuk bersama-sama kemaslahatan umat. Kan selesai Pak. Jangan sampai sesuatu hal yang sunnah dikalahkan dengan masalah kota infak. Yura dipek panitia lah ya. Digoda masjid. Ini sunnahnya. Nah, sehingga boleh digugurkan, tapi boleh juga dilaksanakan. Adapun zaman kita, kata para ulama, di mana masjid banyak, masjid-masjid besar digunakan sholat Jumat banyak, kemudahan ada, maka para ulama lebih condong untuk tetap mengadakan sholat Jumat. Saya pribadi sangat berat kalau harus meninggalkan sholat Jumat, karena kondisi berbeda dengan di
di zaman Rasulullah SAW. Tapi bagi yang meninggalkan nggak usah dicela, secara teks hadisnya memang ada. Tapi saya lebih melihat dari asbabul urutnya hadis itu muncul karena sebab kesulitan di dalam perjalanan untuk pulang pergi, Pak. Di Madinah mulai di kampungnya toko meneh sholat Jumat itu kan ya berapa? Cek nyembelih kurban barang, Pak, kan repot, Pak. Maka ini kemudahan yang Rasulullah SAW berikan. Nah, kurban ini dilaksanakan di masjid-masjid, beda dengan dulu dilaksanakan di musola masing-masing atau di rumah mereka masing-masing. Nah, karena dilaksanakan di masjid, berarti takmir masjid, panitia itu telah mengambil kewenangan atau pelaksanaan udhiyah dari para sahibul kurban menjadi panitia. Maka panitia ini wajib memahami ilmu tentang fikih kurban. Kalau nanti terjadi kesalahan, maka itu tanggung jawab dia di akhirat, Pak. Karena itu berkaitan dengan sah atau tidaknya hewan kurban, Pak. Nah, jangan cuma semangatnya saja, Pak, kebersamaan, tapi tanpa ilmu. Nah, maka pertama, kita harus pahami dulu tentang syarat sahnya hewan kurban, syarat sahnya kurban. Pertama, harus dari jenis hewan yang boleh dikorbankan. Jangan bikin sensasi. Satu-satunya masjid di dunia yang menyembelih kijang, Pak. Misalkan, Pak, ya. Kan kijang kan datang Solo, Pak. Kalau jalan ke Sriwidari itu kan, Sriwidari kan banyak kijang. Kijang isi tentu, Pak. Pemkot, Pak, ya. Silahkan nyedai wali kota tuku kijang, ya. Mau nyembelih, ya tentunya ini dipermasalahkan oleh para ulama. Atau nyembelih kuda, Pak. Yang kuda ya orang kuda marmot misalnya, ya tidak sah. Karena hanya 3 jenis hewan: unta, sapi, domba dengan segala jenisnya, kambing, biri-biri. Nah, kalau kerbau, Pak, para ulama memasukkan sapi, ya, ke dalam sapi. Tapi kalau banteng itu banyak ulama tidak menyetujui untuk korban banteng. Banteng medeni, Pak. Nah, yang di banteng tenanan loh, Pak, bukan banteng macam-macam, Pak. Nah, ini yang kedua, yaitu harus musinnah. Musinnah itu apa? Cukup umur, Pak. Musinnahnya unta 5 tahun masuk tahun ke-6, musinnahnya sapi 2 tahun masuk tahun ke-3, musinnahnya domba, kambing, biri-biri 1 tahun masuk tahun ke-2. Sebagian ulama mengambil pendapat khusus kambing, Pak, bukan domba dan biri-biri, khusus kambing. Ada yang berpendapat harus 2 tahun seperti sapi masuk tahun ke-3. Tapi saya lebih condong pendapat 1 tahun masuk tahun ke-2. Nah, ini harus terpenuhi, Pak. Urusan sah atau tidaknya berdasarkan umur itu bukan poel, Pak. Jenengan tahu kambing jenengan itu atau domba jenengan itu umurnya 1 tahun lebih 2 hari misalnya. Meskipun giginya masih kecil-kecil, belum poel sama sekali, sah, Pak. Kan itu. Nah, kenapa? Karena sudah sesuai umur. Poel itu sebetulnya adalah cara untuk mengamankan kita, karena kita tahu domba, kambing, unta, sapi itu ketika kelahirannya tidak pernah didaftarkan di Dukcapil, ya, untuk dapat akte kelahiran. Maka kita kan nggak ahli dalam menentukan umur hewan, meskipun itu mudah, Pak. Betul. Kalau jangan belajar mengetahui umur hewan itu sangat bisa. Diketahui dari mana, Ustadz? Giginya. Hewan itu kalau umurnya di bawah 1 tahun, itu giginya masih rapi. Tapi kalau sudah di atas 1 tahun, itu biasanya mulai renggang, Pak. Nanti renggangnya bagian depan itu berapa biji, itu sudah kelihatan. Nanti habis itu ucul, Pak. Uculnya, Pak. Copot, Pak. Kalau sudah copot, ompong atas 2, bawah 2, itu umur berapa? Itu ada. Kemudian nanti kalau sudah tumbuh copot 2 lagi, 4, sudah poel 4, itu berapa umurnya, itu semua bisa diketahui. Manusia pun sama, Pak. Kalau giginya belum ada berarti di bawah 6 bulan. Giginya 2 kecil, atas 2, bawah 2, berarti umur 9 bulanan, Pak. Kalau sudah banyak giginya, kecil-kecil rapat, itu umur 1 tahun ke atas sampai 4-5 tahun. Kalau sudah ganti 2 atas bawah, berarti kira-kira sekitar kelas 5 SD, kelas 4 SD, ya, atau 3 SD. Itu sekitar umur 9-8 tahun. Tapi kalau sudah giginya tinggal 2, berarti itu nenek, Pak. Artinya gigi itu bisa untuk mengukur umur seseorang atau hewan. Cuman karena kita nggak ahli dalam pergigian, Pak. Karena kalau jenengan banyak berinteraksi dengan kambing, ya, kemudian sering ngobrol, itu insya Allah jenengan tahu
berapa umurnya hewan itu. Karena dari wajahnya saya kelihatan. Saya tahun ini sudah survei lagi ke beberapa penjual, Pak. Dan saya dapatkan banyak sapi yang tidak musinah, Pak. Katanya sapi ini kok wajahnya imut-imut, Mas. Sampai gede ini umurnya piro? Saya tanya. Niki setahun nggih pun luwe. Niki kira-kira kula nginguskan lahir niku nggih 1,5 tahun. Niki didol, niki pun payu. Masjid pun di masjid sana dia sebutkan. Lah sapi itu bukan satu tahun, Mas. 2 tahun ke atas. Bukan tahun. Padahal pun payu, Pak. Lu bayangkan, Pak. Itu hati-hati, Pak. Makanya jadi panitia tidak sembarangan membeli hewan. Harus dipastikan. Kecuali kita dihapusi bakule, Pak. Nah itu kan lagi, Pak. Sing dosa bakule, kita di luar kemampuan kita. Yang penting kita jangan kemudian kita penting lemu, Mas, gede, penting bar, penting dagingnya babar. Ini bukan masalah sekedar itu. Ini sahnya atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu bebas dari cacat. Buta yang jelas butanya, pincang yang jelas pincangnya, kurus tidak ada dagingnya, dan sakit yang jelas sakitnya. Ini 4 cacat yang tidak sah untuk dikorbankan. Kalau masalah tanduk patah, telinganya sobek, buntutnya pernah disop ya sama orang sebelum dijual, nah maka nggak ada buntutnya. Lah itu cacat yang masih ditolerir, tetapi tetap tidak sempurna untuk hewan kurban. Sebagian ulama juga memasukkan tidak sah karena mengkiaskan dengan 4 cacat yang disebutkan Rasulullah. Nah maka lebih baik yang paling sempurna itu lebih utama ya untuk dikorbankan. Nah, maka bebas dari ini. Kemudian dalam masalah pembelian, Pak, jangan sampai panitia itu ngecake tanpa pemberitahuan. Tahu ngecake, Pak? Apa itu ngecake? Mengalokasikan ya, untuk merenah-merenah ke. Apa itu bahasa Indonesia merenah-merenah? Apa itu bahasa Indonesia? Memapankan gitu, Pak ya. Ya, memapankan. Contoh, saya disuruh beli 5 ekor sapi, Pak. Harga 22 jutaan. 22 juta. Karena iurannya 7 orang itu untuk sapi 22 juta. Ada 5 ekor, per ekor 22 juta. Saya datang ke pasar. Ketika saya dapatkan sapi-sapi yang saya beli, yang ada 2 ekor dapat 20 juta, Pak. Berarti sisa berapa? 1 juta, 1 juta. Yang 1 ekor plus persis 22 juta. Kita tawar-tawar plus dapat 22 juta. Yang 2 ekor lagi yang di bawah 22 nggak ada. Adanya 23 sama 23,5. Nah, dari uang tadi kan kurang, Pak. Nah, dari sapi pertama dan kedua sisa. Betul atau tidak? Sisa. Nah, sisanya itu kita gamblok ke kita masukkan ke yang 4 dan 5, sapi 4, 5. Nah, ini nggak boleh, Pak. Ini duitnya kelompok pertama sama kedua, Pak. Bagaimana bisa dikasihkan kelompok keempat dan kelima tanpa persetujuan yang punya uang? Ini nggak boleh, Pak. Nanti sapi keempat dan kelima berarti yang berserikat orang hitung uang, tapi 14 orang, Pak. Karena 1 jutanya duitnya 7 orang, Pak. Ini bahaya, Pak. Ada satu masjid 5 tahun sing kurban sapi 206 orang, Pak. 5 tahun loh, Pak. Lu kok bisa, Ustaz? Ketika saya diberitahu takmir masjid, kita alhamdulillah masjid ini meskipun baru 5 tahun, Pak Ustadz, kita tahun pertama sudah bisa nyembelih meskipun sampai sekarang 1 ekor sapi karena di sini iroh korbannya kurang, Pak Ustadz, dan kebanyakan masyarakat tidak mampu. Jadi ada orang kaya yang bikin masjid perkampungan yang kurang mapan, yaitu sembelih kurban. Ternyata yang ikut iuran sapi cuma 6 orang, kurang 1 waktu digulai diumumkan nggak dapat. Akhirnya di samping masjid itu ada TK dan PAUD, Pak. Akhirnya kepala sekolahnya mengusulkan, wes sing sak bagian we gen kurbane guru-guru karo anak-anak TK PAUD tak kumpulke. Akhirnya dikumpulkan, Pak. Setiap siapa anak TK enak sing urung 10.000, enak sing 20.000, enak 50.000, guru-guru ada yang 200, ada yang 50.000. Akhirnya terkumpullah 1 bagian, dikumpulkan. Akhirnya yang sembelihan yang 1 adalah atas nama guru-guru TK dan PAUD. Berarti kan sing berserikat sapi ini kan bukan 7 orang, tapi 206 orang, Pak. Nah, ini kan masalah, Pak. Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Ini asal semangat tapi korbannya menjadi tidak sah. Kan bahaya. Termasuk ketika menyembelih. Itu menyembelih itu pastikan betul-betul mengucapkan bismillah. Syukur bisa doakan bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minni wa ahli kalau dia yang punya kurban.
Kalau dia menyembelihnya korban orang lain, sebutkan namanya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan ibnu fulan wa ahlihi. Kenapa disebutkan wa ahli? Supaya keluarganya juga mendapatkan pahala seperti yang berkorban. Karena ini korbannya adalah amal jamaah keluarga. Nah, maka sebutkan wa ahli. Itu sunnah. Nah, wa ahli ini termasuk keluarganya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini pendapat banyak di kalangan para ulama. Nah, maka termasuk pula jangan memotong bagian tubuh hewan kecuali dipastikan betul-betul sudah mati. Makuti aminal bahimah fahiyya hayyatun fahiyya mayitun. Segala sesuatu bagian tubuh hewan yang dipotong pada saat dia masih hidup, maka potongan itu menjadi bangkai. Mayitun itu bangkai, haram itu dimakan. Maka jenengan menyembelih sapi. Sapi ini cek kejat-kejat, Pak. Iki usah Jumatan kan ya, atau kambingnya sedang dijantur, sedang diketok sirai, sedang dikuliti. Akhirnya kambingnya dijantur padahal dia masih bergerak-gerak. Dipuntir kepala, dipotong, Pak. Maka potongan itu menjadi bangkai. Kenapa? Karena dia masih hidup, Pak. Pastikan betul-betul mati. Dengan cara apa? Dia tidak bergerak. Itu cara umum. Cara khusus lebih detail lagi, sentuh bola matanya, kalau berkedip dia masih hidup. Atau yang kedua, sentuh di antara dua kukunya dengan lidi. Kalau dia masih bergerak kakinya berarti masih hidup. Saya pernah lihat orang nyembelih ayam, Pak. Motong ser, masukkan ember, ser, masukkan ember. Setelah dapat banyak, ayamnya rumati, Pak. Langsung cemplung ke wedang panas, Pak. Wah, ini ngawur, Pak. Nah, ini nggak boleh, Pak. Ini namanya manusia, kadang-kadang sementing butuh cepat, Pak. Dan maka mengucapkan bismillah, doa itu, bismillah terutama itu wajib bagi orang yang menyembelih, Pak. Yang membaca yang menyembelih, Pak. Bukan takmir masjid, Pak. Yang baca yang menyembelih. Ustadz, saya kemarin nyembelih mentok, Pak Ustadz. Kemudian lupa baca bismillah. Haram nggak, Pak? Tidak baca bismillah. Haram atau halal? Ragu-ragu kan? Jangan dimakan kalau ragu-ragu. Rasulullah mengatakan, dakma yaribuka ila mala yaribu. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Maka kalau jenengan nyembelih lupa, jangan dimakan, tapi tetap dimasak, Pak. Misalkan lupa nyembelih mentok tanpa bismillah, lupa. Jangan dimakan, tapi tetap dimasak. Kalau bisa jangan pedes-pedes. Tapi kalau sudah selesai nanti jadi, kirimkan ke rumah saya, insya Allah saya makan, Pak. Ya. Sebab lupa itu dimaafkan. Tapi kalau sengaja meninggalkan bismillah, haram, Pak. Kalau jangan ragu-ragu, dimasak saja, kirimkan ke rumah saya, Pak. Insya Allah saya terima, Pak. Saya tunggu loh, Pak. Nggak bercanda, Pak. Nah, ini tentang termasuk tidak boleh menjadikan bagian dari hewan itu sebagai upah atau dijual. Meskipun ada sebagian ulama Hanafiyah membolehkan menjual kulit kepala atau bagian yang kurang dimanfaatkan dijual, hasilnya disedekahkan dengan syarat itu, hasilnya disedekah. Kalau hasilnya dinikmati tidak boleh, ulama sepakat. Tapi kalau disedekahkan, sebagian kecil minoritas ulama Hanafiyah membolehkan, setahu saya. Tapi jumhur ulama tetap tidak membolehkan, tetap tidak boleh menjual dari bagian hewan. Tapi kalau diberikan, misalkan ini kulit-kulit kumpulkan, terus kayak ke pesantren, Pak, atau kayak ke yayasan yatim piatu, terus oleh yayasan dijual, dijadikan kas, tidak apa-apa, Pak. Paham? Yang penting yang menjual bukan pemilik ataupun panitia sebagai wakil dari sahibul korban. Ya. Berikan saja, selesai. Kalau nggak ada yang memanfaatkan, kalau ada yang mau memanfaatkan, kasihkan aja, sudah selesai, Pak. Bingung-bingung, Pak. Belum merah kulit, mau, Pak, kasihkan dia. Mau kulit sapi, mau. Saya juga mau, udah bagi 4 misalkan ya, sudah kasihkan mereka. Nanti biar di rumah merokok, orang dino, digoreng jadi rambak, Pak. Gosong, Pak, ya. Karena ada yang merokok sampai buat apa, lama, kesel, capek, digoreng rambak, ternyata malah gosong, Pak. Ini apa namanya perjuangan. Nah, ini tentang apa namanya penjualan kulit atau penjualan bagian dari hewan kurban tidak boleh, termasuk menjadikan upah. Nah, yang agak sulit, Pak, itu adalah pasukan bodi berpisau. Ini bukan menyudutkan siapapun, tapi kenyataan di beberapa desa, Pak. Ya. Tapi di sini bukan di sini, Pak, ya. Kalau di sini insya Allah ngaji semua bodi atau ibu-ibu, ya. Saya pernah didapatkan kasus di beberapa masjid. Itu ada di kampung itu, kadang-kadang ratau di masjid, Pak,
ngaji ora tahu, tapi ketika kurban teko nggo lading, Pak. Mungkin nonton Pak ya. Karena nggo tas barang. Itu sampai ada loh masjid takmir yang sampai menyampaikan ke saya, Ustadz, apakah saya berdosa tiap tahun, Ustadz? Lah kenapa? Saya ketua panitia, Ustadz. Setiap tahun itu sudah saya ingatkan, tapi ngeyel, Pak Ustadz. Itu ya, kita masjidnya kan di kampung, Ustadz. Banyak masyarakat datang, kemudian bawa pisau itu, terutama pasukan Mbok di itu. Datang, kemudian bawa pisau, ngiris-ngiris daging. Itu daging yang sudah dilepas oleh tukang jagal profesional dari tulangnya. Saya timbang, Ustadz. Sekian dapat sekian kintal, saya berikan kepada ya Mbok di itu. Ketika diiris-iris, dimasukkan plastik, saya timbang lagi kelong 98 kilo. Bayangkan, tahun kemarin kelong 98 kilo. Saya cek tasnya, ada beberapa orang itu ternyata tasnya sini daging 2 kilo, anak sini 3 kilo. Seperti itu Pak, bayangkan. Sudah diingatkan, jangan ngambil sendiri Mbok Di. Kata dia, Allah sidik tok daging saambiak-ambiak kan ini. Jika si daerah itu kan itu. Aku kesel ngewangi ini, itu hidup-hidup upah aku kan. Ini berat. Ya. Pernah satu ketika saya bilang jangan ngambil, kita ganti roti, kita kasih upah roti. Sama snack makanan-makanan kita bungkusi pakai roti yang bagus itu. Ya sekitar 20-30 ribu per orang. Ternyata komentarnya Pak Ustadz, aku butuh roti, aku butuh daging. Kan susah Pak ya. Makanya ini agak susah mengatur yang tadi, agak susah diatur. Maka padahal menjadikan upah nggak boleh. Karena mereka kadang-kadang begini, pokoknya saya wangi iris-iris rajang daging, kudu ditambahi sekilo kan itu kan berarti kan menjadikan upah, nggak boleh. Tapi kalau dari sohibul kurban, entah dia jadi panitia atau tidak, kemudian dia ingin ngasih hadiah, terus nanti yang ngewangi-wangi saya ingin ngasih tambahan mereka sekilo sebagai hadiah, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka minta sebagai upah, nggak boleh, Pak. Paham? Itu harus dibedakan. Tapi kalau itu sebagai hadiah, bukan upah, tidak mengapa. Terus ngewangi masak saya ngasih hadiah mereka sekilo, tidak masalah. Ini pendapat banyak di kalangan para ulama. Itu harus dibedakan antara upah dengan hadiah. Barangkali itu dulu. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Nggak ada kita ulang, Pak. Saya suruh. Sudah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Banyak sebetulnya, ngomong silakan. Kalau kepala itu iya. Ya, dihadiahkan kepada yang memotong. Ya, intinya tidak boleh menjadikan bagian dari hewan itu apapun itu sebagai upah. Nah, terus ada tukang jagal, Ustaz. Berapa jagalnya, Mas? 700.000. Oke, tidak masalah. Selesai. Terus kepala, kulit, kaki ditawak-tawaknya nenek segelem, Pak. Terus tukang jahit tawani, Mas, mau nggak kulit kepala sama kaki? Kerso, Pak, siap. Boleh nggak? Boleh. Mau ada dagingnya atau tidak juga nggak ada masalah. Tapi kalau piro Mas jagale sak yuto, wis 500 wae. Wis campun. Lah berapa? Itu wis tetap sak yuto, Pak. Wis ngene wae 700 tak tambahi kulit karo kepala. Lah itu nggak boleh, itu berarti sebagai upah. Jadi kalau diberikan sebagai hadiah boleh Pak, tapi kalau sebagai upah tidak boleh. Mau ada dagingnya atau tidak mengapa. Ada yang lain? Bolehkah memberikan daging kepada non Muslim? Boleh Pak, tapi jadikan sebagai syiar Islam untuk agar mereka dan doakan agar mereka tertarik dengan Islam. Boleh kita berikan kepada mereka sebagai hadiah, tapi dengan niat syiar Islam. Gak boleh kemudian Mas daging 2 kilo Mas, kulo nggih angsal, kulo non muslim Pak, mboten napa angsal. Ketika mau ditimpa, usai mangsa hadat sih, nah, itu nggak boleh Pak ya. Itu pemaksaan Pak. Monggo silakan. Untuk berkorban ada biaya